Halo Taurus, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Taurus, kita bacakan energi asmara percintaannya kamu di bulan Desember 2024 mulai dari tanggal 1 hingga tanggal 7. Tetapi seperti biasa sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Taurus saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik. Four of Pentacles, Queen of Cup reversal, kemudian ada Queen of Wands, dan berikutnya ada Page of Swords. Kemudian di situ ada energi dari Six of Wands, Eight of Cup, dan kemudian ada energi dari jadi kalau melihat seperti ini ya Taurus, kamu cukup babak belur ya dalam relationship kalian berdua ini. Jadi kamu terutama belakangan hari kayaknya cukup intens merasakan ketidakbahagiaan di sana gitu ya. Kamu seperti kayak ngelihat bahwa seseorang ini dengan sengaja gitu ya mematahkan hatinya kamu gitu ya, bikin kamu stres, bikin kamu resah, bikin kamu gelisah, bikin kamu sedih gitu ya. Kok kayaknya hobinya dia belakangan hari ini tuh kamu rasa yaitu ngerjain kamu ya, bikin kamu tumbang-tumbang gitu ya, bikin kamu itu tuh jadi kayak manusia nggak karu-karuan gitu loh. Dan ya untuk sementara ini hal yang paling menantang dalam hidupnya kamu ya asmaranya kamu bersama dengan pasangannya kamu ini gitu ya. Ini yang paling bikin kamu ngenes gitu ya. Ya walaupun mungkin kamunya saat sekarang cekak juga duitnya gitu ya, tapi cekak duit itu tuh masih bisa lah kamu iya-iyain gitu ya. Namun kalau masalahnya kamu dengan si pasangannya kamu ini berkali-kali lipat bikin kamu mumet gitu ya, daripada mikirin besok bayar kreditan mobil pakai apa gitu ya, mau gimana nih naik jabatan atau tidak misalnya gitu ya. Kalah hal-hal lain yang penting dalam hidupnya kamu gitu ya. Saat ini tuh yang paling penting Mari lihat ya hubungan kamu dengan si pasangannya kamu ini. Jadi kayak hubungan ini tuh mengkuras banget ya energinya kamu gitu. Mari nampak di sini tuh kamu kayak bisa ampun-ampun gitu loh sama si dianya. Ampun-ampun betul kamu. Gitu ya. Tapi walaupun demikian, Mari lihat kamu belum kapok. Kayaknya kamu lagi coba ini ya, melampaui ambang batas toleransinya kamu gitu. Kalau orang lain nyakitin kamu seperti ini, kamu bisa langsung tonjok itu orang gitu ya, kamu bisa langsung putusin itu orang gitu ya. Tetapi tidak dengan dia gitu ya. Kalau dengan urusan masalah lain, kamu bisa kayak tap-tup cepet selesaiin masalahnya gitu ya. Tetapi begitu masuk dalam urusan percintaan kamu sama seseorang ini, bingung kamu, nggak ngerti kamu, nge-freeze kamu gitu ya. Kayak kamu ini tuh dalam hubungan dengan si dia seperti kamu di atas ring tinju dan kamu di kena jab, kena apa namanya segala macam itu ya, bertubi-tubi, dan kayak kamu itu tuh nggak bikin perlindungannya kamu gitu loh. Jadi seperti kayak kamu nampaknya memasrahkan diri, dihajar habis-habisan. Gitu Mari lihat ya. Seperti nggak berdaya kamu, nggak ada perlindungannya kamu dalam relationship ini dengan dia gitu ya. Lumpuh kamu tidak berfungsi untuk ya tadi ngebentengin dirinya kamu gitu ya. Jadi kayak gambaran kamu itu tuh
tertusuk ya berkali-kali dalam hubungan kalian gitu. Kayak dapat pukulan telak terus kamunya dengan si seseorang ini. Walaupun mungkin kamu kayak yang merasa, aku udah coba kok mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk dalam relationship-nya aku sama si dia. Tetapi ternyata teknik antisipasinya kamu, trik antisipasinya kamu, itu tuh bisa dibobol dengan mulus gitu loh ya. Jadi nggak ada gunanya. Nampak seperti itu. Tapi tadi kamu belum kapok. Kamu belum kapok sama seseorang ini. Gitu ya. Kayak ada di sana itu tuh, masa iya sih aku ini tuh nggak bisa dicintai oleh dia, disayangi oleh dia. Masa iya sih aku ini tuh nggak bisa diperlakukan dengan baik sama si dia, gitu ya. Masa aku ini tuh nggak istimewa di matanya dia, gitu ya. Kok aku ini ditolak berkali-kali sama dia? Kok aku ini tuh bisa-bisanya tersakiti berkali-kali oleh si dia, gitu ya. Masa iya sih aku cemen betul? Masa sih aku tidak seberharga itu? Jadi kayak yang ada ya keinginannya kamu itu tuh, kalaupun kamu mau pergi dari relationship ini, aku harus dapat kemenangan dulu lah. Nah gitu ya, kemenangan apa yang kamu maksud ya, pokoknya aku harus menang dulu gitu. Mungkin ya menang, kamu bisa bikin dia jatuh cinta sama kamu, kamu bisa bikin dia sayang sama kamu, baru kamu ikhlas pergi. Gitu ya. Sebelum hal itu kamu alami, mari lihat kamu akan kayak yang fight lagi, berjuang lagi, bertahan lagi gitu. Jadi iya, kamu mainnya main bertahan di sini. Ya, kalau mari lihat ya untuk sementara, kamu main bertahan gitu. Ya. Kayak gak ada, kayak kamu ini tuh kayak pejuang gitu ya. Kayak pejuang di medan perang gitu ya, pahlawan gitu kan. Udah ngerti nih ya, pejuang Indonesia gitu ya. Udah ngerti nih itu lawan pakai bedil gitu kan. Tapi kamu main terus gitu. Gitulah kamu dalam relationship sama si dia, mari lihat. Masa iya sih kebahagiaan yang aku rasakan dengan dia hanya sesingkat itu? Nah, untuk beberapa ya itu ujar-ujarnya. Kok hanya singkat banget sih? Aku belum puas dicintai, aku belum puas disayangi, aku belum puas bergembira bersama dia. Tapi kok dianya udah menjauh aja. Dianya udah kayak mau pergi aja. Dianya udah cuekin aku aja. Dianya udah dingin sama aku aja gitu. Di situ ya, kok dia menutup diri dari aku ya? Gitu-gitu kamunya. Kok dia nggak ada hati banget sih sama aku? Kok tega banget ini orang? Gitu ya. Beberapa itu yang kok tega banget sih? Ya mungkin kamu bukan yang kayak mau balas dendam gitu sama seseorang ini. Tadi Mari bilang kan kamu inginnya kemenangan ya. Kamu bukannya mau balas dendam. Aku disakiti 10, Boyo aku tuh bisa nyakitin dia 11. Kayaknya memang bukan ke situ arahnya kamu. Tapi aku mau bahagia gitu. Aku mau senang dengan dia. Aku mau jadi akrab dengan dia. Aku mau jadi intim dengan dia. Gitu loh. Sampai aku dapat puas dulu lah. Gitu ya. Sampai aku lebih banyak ketawanya daripada menangisnya. Sampai aku merasakan lebih banyak leganya daripada tertekannya. Gitu. Aku mau mengalami hal itu dengan dia. Itu ya kemenangan yang Mari maksud ya. Di situ. Belum kambuh nih ya. Belum datang ini sisi gelapnya kamu. Kalau datang sisi gelapnya kamu, mungkin kamu akan mikir kayak gitu kan. Mampus dia, aku mau bikin dulu dia sampai muntah darah misalnya ya. Aku mau bikin dulu dia sampai nggak enak hidup gitu ya. Baru aku tinggalin. Belum. Tidak ke arah sana energinya kamu. Hanya kayak rasa penasaran itu gitu loh.
Kok kamu bisa gagal dalam relationship ini bersama dengan dia? Gagalnya dalam artian, ya tadi ya, kok lebih banyak sakitnya nih ya? Kok lebih banyak perihnya nih? Gitu. Kok lebih banyak perasaan tertekannya ini? Gitu. Katanya cinta itu tuh indah. Cinta itu tuh menyehatkan. Cinta itu tuh bikin sejuk jiwa raga. Tapi mana? Kok aku nggak ngerasain itu di sini? Masa iya sih aku nggak bisa rasain? Nah, gitu kamunya. Ya. Beberapa yang seperti, jangan-jangan aku memang masih kurang usaha nih. Nah, nambah tuh. Makanya kamu di sana Mari bilang, kamu tidak kunjung kapok gitu. Jangan-jangan aku memang triknya masih salah ya. Jangan-jangan kesabarannya aku memang masih kurang ya. Di situ. Mungkin kalau aku masuk dia mungkin kalau aku bertahan sedikit lebih lama, Tuhan berbaik hati, semesta bermurah hati, datanglah campur tangan malaikat, dewa-dewi, membolak-balikkan hatinya dia gitu ya. Sehingga tadinya dia bersikap seperti ini ke aku, akhirnya bersikap 180 derajat berbeda. Jadi kamu bisa aja kayak termakan motivasi itu ya. Jangan mundur karena satu langkah lagi kamu akan dapat harta karun misalnya. Di situ. Makanya kamu Mari lihat di situ tuh bertahan. Gitu ya. Bolak-balik memang hatinya kamu di sini Mari lihat ya. Bolak-balik. Apalagi kalau kamu sempat bolak-balik dan di situ itu tuh kamu sempat cicip-cicip gitu ya. Ada sedikit lah yang melegakan kamu. Gitu ya. Nah, di situ tuh kok jadi datang rasa optimis gitu. Datang rasa optimis baru. Gitu ya. Karena teringat, karena dalam relationship kalian berdua ini kamu banyak teringat tentang peristiwa-peristiwa manis kalian. Gitu ya. Iya, buruknya dia buruknya kejadian dalam hubungan kalian memang langsung kayak menghempas kamu, tetapi pikiranmu itu tuh lebih gampang gitu loh, menarik hal-hal yang indah-indah, meng-create hal-hal yang indah-indah. Nah, jadi kamu kayak akhirnya berharap hal yang indah itu tuh bisa terwujud nyata di sini. Gitu ya. Mana lagi mungkin dalam hubungan kalian, kamu hanya kecewa kepada keadaan. Tapi kalau misalnya kamu ngobrol sama dia, dianya nggak maki-maki kamu, dianya tidak menghina kamu, dianya tidak mencela kamu, gitu ya. Kamu lihat dia ya bagus ngomong sama kamu gitu ya. Kemudian kalau kamu lihat sikapnya dia, ya udah omongannya dia oke, sikapnya dia sama kamu, ya nggak pakai sikap nonjokin kamu, ya nggak tarik rambut kamu misalnya, nggak namper kamu, gitu ya. Adalah sikap-sikap bagusnya dia, gitu ya. Nah, jadi itu yang bikin hatimu kok kayaknya masih kekeh gitu ya, dirimu jadi kayak masih kuat gitu, mau coba-coba lagi dalam relationship kalian berdua ini. Atau kalau dia pun pernah maki kamu, mungkin kamu pikir dia maki aku cuma sekali kok, tapi habis itu dia ngomong sayang sama aku itu tuh ada 5 kali, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi itu yang kamu ingat di kepalanya kamu itu tuh ingatan tentang dia ngomong sayang sebanyak 5 kali itu. Atau misalnya sebenarnya dia udah memaki kamu 100 kali, tapi dia pernah bilang sayang sama kamu 5 kali. Yang kamu ingat itu tuh dari kepalanya kamu ya. Itu tuh yang 5 kali dia bilang dia sayang. Gitu.
Kalau kamu tidak ketemu sama dia, baru kamu yang kayak sakitnya gitu ya. Tapi begitu kamu ketemu sama dia, entahlah, kamu mungkin kayak bisa lupa sedikit gitu ya. Karena kamu ingin melihat gitu, apa yang dia lakukan hari ini ke kamu gitu ya. Semoga ini tuh indah, yang dia lakukan itu tuh indah, yang dia lakukan itu tuh menyenangkan hatimu. Nah seperti itu. Jadi jangan-jangan memang kamu kecewa terhadap ekspektasinya kamu sendiri ya, pada harapan-harapannya kamu sendiri di sana. Nah kalau kita lihat energi dari pasangannya kamu, dia memang merasa dia deket sama kamu gitu ya, tetapi kamu ini tuh bukan kekasih di matanya dia ya. Jadi kalau kamu bilang bahwa dia adalah pacarnya kamu, dia kayak kayaknya enggak juga deh. Nah gitu-gitu dia. Tidak, aku cuman deket. Aku cuman dekat. Aku ini, kalau kamu menunjukkan pembacaan ini kepada rumah tangganya kamu ya, aku ini tuh sebatas istri yang hanya ada di paper. Aku ini tuh suami sih, tapi suami hanya ada di atas kertas, hanya ada di buku nikah. Tapi kok gimana ya, hatiku ini tuh nggak bisa gitu ya, nggak bisa. Selalu akan memperlakukan dia dengan romantis seperti layaknya seorang suami atau seorang istri. Aku nggak bisa intim dengan dia. Nah, gitu ya seseorang ini. Kayaknya seseorang ini tuh bilang, aku mendingan dicintai oleh yang lain lah. Walaupun dia sebenarnya tahu ya, kalau kamu itu tuh, perasaan cintanya kamu itu tuh ndak usah lagi diuji lah gitu ya. Malaikat juga tahu kan itu, apa lagunya Marcel gitu ya. Malaikat juga tahu kamu bakal jadi pemenangnya lah kalau untuk mencintai dia. Namun untuk membalas perasaan cinta yang sama oleh dia untuk kamu, kok kayaknya dia bukan ke situ arahnya. Nah gitu dia, bukan ke situ arahnya aku mau bersama dengan Taurus ini. Di situ ya, aku nggak bisa romantis. Aku seneng sih, seneng sama Taurus ini, tapi ya bukan dia yang aku mau. Setidaknya begitu ya energi si pasangannya kamu saat ini, gitu ya. Kalau melihat, jika kamu merasa terluka, seseorang ini tuh, dan kamu misalnya ya terang-terangan menuduh dia, menunjuk dia ya, kamu tunjuk dia, kamu bikin aku terluka loh, kamu bikin aku sakit. Tapi seseorang ini tuh nanti mau itu tuh membantah dengan polosnya, enggak, aku nggak nyakitin kamu, nggak ada aku niat nyakitin kamu. Nah, memang begitu dianya, karena dia ndak menyangka ya, seseorang ini tuh, mari lihat, dia itu tuh nggak tahu tuh apa yang kamu rasakan itu tuh, dia ndak ngerti. Ini dia, lihat ya, kepalanya dia arah sana. Sementara ini kamunya udah modar ini ya, kamu udah ambiar ini ya. tapi dia nggak lihat itu. Dia nggak ngerti. Dia nggak ngerti apa yang sedang kamu alami dalam relationship ini dengan dia, bahwa kamu udah perih gitu ya. Nggak ngerti dia. Gitu. Karena satu pun, kenapa dia nggak ngerti, lu kamu masih betah kok dengan dia. Kalau kamu sampai sesakit itu, kamu nggak bakalan kuat gitu loh dengan dia. Nah, tetapi karena kamu selalu ada, ya dia anggap bahwa ya nggak ada problem, ya nggak ada masalah. Nah kayak gitu seseorang ini. Kamu pergi terus kamu datang lagi kok, kamu deketin lagi kok dianya. Nah jadi dia itu tuh ndak paham gitu loh, apa yang sekarang menjadi penderitaan dirimu, bagaimana kadar penderitaan dirimu, tidak paham dianya gitu ya. Jangan-jangan memang kamu masih berharap kepada mantan ini ya, kepada mantan atau kepada seseorang yang kamu jadi idolakan ya, kamu jadikan dia idolanya kamu dalam urusan asmara gitu ya. Kalau ini kamu tujukan kepada mantan, udahlah, kamu
kamu sehat-sehatkan aja lah dirinya kamu ya. Kalau dari dia kamu harapkan sesuatu, misalnya hubungan kalian bisa rekonsiliasi, atau mungkin kamunya ya udahlah ndak usah rekonsiliasi menjadi kekasih lagi, tapi menjadi sahabat aja lah. Ndak begitu mau dia gitu ya. Ndak begitu mau dia. Ya kalau dia ada waktu ya dia berikan ke kamu, kalau ya tidak ya dia juga ndak akan memaksakan diri. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu kok kayaknya berharap kepada seseorang yang sementara ini tuh memang tidak mau ya mengabulkan harapannya kamu. Walaupun kamu bilang terang-terangan seperti itu. Ya, apa yang kamu inginkan dalam relationship kalian. Jangan-jangan makin kamu bilang, makin kabur orang ini. Karena dia nggak mau ya, dia itu tuh, ini orangnya ada baik-baiknya ini orang ya, walaupun mungkin kamu belum melihat saat sekarang. Aku nggak mau PHP-in kamu. Kamu masa lalu. Gitu loh, kamu masa lalu. Bahkan kalau kamu bilang kita teman, nggak usah. Gitu, nggak usah. Nah, kalau dia bisa ngomong, nggak usah kita temenan, nggak usah. Kita tidak musuhan, tetapi kita nggak usah punya ada hubungan intens, eksklusif sebagai teman, itu tuh nggak usah lagi. Nah, gitu dia ya. Kalau bisa memang saat ini tuh dia bilang, aku mau merdeka aja dari kamu. Aku mau hidupnya aku itu tuh leluasa aja lah, gitu ya. Tanpa harus mempertimbangkan dirimu. Gitu. Ya. Atau ini gebetannya kamu harapkan dia biar mau melihat dirimu sebagai sosok kandidat asmara pasangannya dia. Kamu belum dilihat. Gitu. Kalau ini kamu tujukan kepada pembacaan rumah tangga, ya tadi ya hanya di atas paper aja. Gitu ya. Tapi kalau ketertarikannya dia, itu tuh kalau bisa ya membangun hubungan percintaan ya dengan yang lain aja lah, bukan dengan kamu. Nah, demikian ya. Oke, baik. Dalam pembacaan kita kali ini, ya memang repot ya kalau ini rumah tangga ya. Repot banget. Nggak diharapkan ya dia suami, ya dia istri, gitu ya. Diharapkan lah ya kayak gini, gitu ya. Oke. Dalam pembacaan kita, hadir energi dari Aquarius, masuk energi dari Leo, Gemini hadir. Berikut ada energi dari Scorpio di sana, Cancer masuk, Libra, Gemini, Aquarius. Ada energi dari Aries di sana, energi dari Capricorn menutup bacaan kita kali ini. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.